okay gitu loh, it's okay ketika misalnya dia siklusnya sehat, tapi kalau terlalu teman-teman akan menderita gitu. Padahal harusnya pencapaian itu membuat kita merasa bahagia, merasa bangga, merasa positif. Tapi ketika kita nggak punya waktu untuk kemudian merasakan euforia itu, kalau misalnya dalam sepak bola apa ya, selebrasi, kita nggak punya waktu untuk selebrasi dan kemudian selalu menuntut untuk lebih terus, akhirnya kita nggak bisa menikmati. Karena nggak bisa menikmati, kita nggak bisa punya pandangan positif dan akhirnya pandangan negatif terus gitu. Padahal apa ya, kesuksesan itu memang ditentukan oleh kerja keras kita, tapi bukan hanya kerja keras kita. Kadang-kadang ada hal-hal eksternal, hal-hal yang tidak terduga yang kemudian ikut mempengaruhi dari kesuksesan kita. Nah, kalau misalnya kemudian setelah kita bekerja keras tapi kita nggak sukses, lalu kita apa ya, masih ngotot menilai diri kita dari sisi kompetensi, gimana dong? Maka ya itu yang akan menimbulkan kegundahan. Seperti itu teman-teman. Oke. Saya juga melihat banyak teman-teman yang apa ya, masalahnya itu sebenarnya karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mungkin apa ya, kita mungkin udah baik, tapi ketika ada orang lain yang lebih baik, kita ngerasa nggak baik. Makanya teman-teman, social comparison itu apa ya, itu secara alami kita nggak bisa apa ya, nggak bandingin diri kita dengan orang lain. Itu tuh susah, itu tuh kayak sudah alami, kayak kita nafas gitu kan ya. Tapi kemudian kalau kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, ya itu tadi kata kuncinya di terlalu. Ketika kita nggak sehat membandingkan diri kita ke orang lain, hasilnya tuh buruk ke diri kita. Selalu ada pertanyaan gini ya, ini pertanyaan yang butuh waktu bertahun-tahun bagi saya menjawab. Aku cantik nggak sih, kamu cantik nggak sih, dia cantik nggak, aku ganteng nggak, bla 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 gitu kan ya. Saat kita selalu apa ya, kita cantik nggak sih, dan cara kita menilai kita cantik atau enggak selalu membandingkan dengan orang lain gitu kan ya. Nah, sebenarnya teman-teman, ada pertanyaan-pertanyaan tertentu itu yang nggak perlu social comparison, nggak perlu dibandingkan gitu. Jawaban saya sekarang kalau ditanya kamu cantik nggak, cantik, tapi nggak usah dibandingin. Karena kalau dibandingin akan ada selalu yang lebih cantik satu, dan akan ada tipe-tipe yang mempengaruhi penilaian tersebut gitu. Kayak kita ya, sekarang yang paling viral tuh tentang Vicky Naki kan. Vicky Naki dan Dayana itu awal apa ya, di first meet mereka, first talk mereka itu mungkin yang membuat itu viral dalam pandangan mata saya teman-teman, itu adalah karena Vicky ngomong bahwa dia tuh nggak pakai foto profil karena temennya ngomong dia jelek, tapi kemudian Dayana ngomong no, you are so handsome gitu kan. Optimis optimis teman-teman, dari itu ya, dari konten itu kita tahu bahwa mungkin di sosial ini kita nggak cantik atau nggak jelek, tapi di bangsa lain, di sosial lain, di circle lain kita tuh cantik dan ganteng. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting sih gitu loh kita comparisonnya kayak gimana gitu loh, karena kita cantik ganteng asal nggak dibandingin, itu relatif banget gitu loh. Bikin Aki di sini nggak ada yang menghargai kegantengan dia, tapi kemudian di Kazakhstan cewek-cewek ganteng banget, kamu orang ya, Dayana sampai ngomong kamu orang Indonesia terganteng yang pernah saya lihat gitu kan. Itu Vicky Naki diomongin kayak gitu udah berasa sekelas sama Imino, Lee Min Ho, kalau di Korea pronunciasinya Imino. Jadi optimis. Oke, kemudian mungkin tentang social comparison tadi teman-teman, ngomong masalah pengetahuan diri ya teman-teman. Nggak semua pengetahuan diri kita itu perlu kemudian kita nilai sebagai negatif dan positif. Ada teman-teman yang mengeluhkan bahwa saya ngerasa saya nggak seaktif teman-teman lainnya gitu kan, saya nggak
seceria teman-teman lainnya, nggak sepintar teman-teman lainnya gitu kan ya. Teman-teman pastikan dalam diri teman-teman dinding pengetahuan dan dinding penilaian itu berbeda. Jangan jadi satu. Jangan semua hal yang teman-teman tahu itu selalu menggiring teman-teman ke sebuah penilaian. Ada teman-teman yang pemalu. It's okay, saya pemalu gitu. Nggak semua hal tentang diri saya harus digolongkan menjadi baik dan buruk. Karena teman-teman ada sifat-sifat, ada bawaan dari diri kita yang kita sebut sebagai kepribadian, atau kemudian ya memang apa ya, sifat diri kita yang dibentuk oleh lingkungan itu dia adalah diri kita gitu loh, yang apa ya, yang sebenarnya kita nggak bisa ubah, dalam artian aduh kayak susah banget kayak ngulitin diri sendiri kalau harus merubah itu gitu kan. Tapi kita selalu ngerasa itu negatif. Nah itu kan akan membuat sebuah apa ya, sebuah kegundahan yang nggak bakal selesai gitu. Kita harus kadang-kadang itu membiarkan pengetahuan diri kita ya sebatas pengetahuan, nggak perlu digolongkan menjadi negatif atau positif, nggak perlu dijadikan itu adalah self esteem. Mari kita belajar dari kayak panda gitu kan. Panda itu hewan yang lambat, kukang tuh hewan yang lambat, tapi ya cukup mereka tahu bahwa ya saya diciptakan sebagai makhluk yang lambat. It's okay, why gitu. Saya kenapa saya harus lari secepat tiger, secepat singa gitu kan. Nggak harus sebenarnya, karena mereka punya tujuan penciptaan yang berbeda, kemudian mereka punya goal yang berbeda gitu kan. Sebenarnya kalau kita ngeliat ke dunia animal ya, di dunia binatang, goal mereka sama-sama bertahan hidup. Toh panda bisa bertahan hidup dengan gerakannya yang lambat, kenapa sih harus sirik sama, atau kenapa harus iri sama singa yang bertahan hidupnya dengan cepat gitu. Mereka beda medan dan sama-sama bisa bertahan hidup. Itu juga apa ya, berlaku ke teman-teman saya harap gitu. Jadi oke, teman-teman pemalu gitu kan. Oke, teman-teman, sebagian teman-teman nggak pemalu, lebih pemberani, lebih asertif. Yang penting adalah ketika ada tugas saya bisa gitu loh, saya kerjain, saya bertanggung jawab. It's okay, saya nggak harus jadi orang apa ya yang bukan diri saya gitu. Toh yang terpenting sebenarnya teman-teman bukan sifat kita yang misalnya kayak pemalu, pemarah, sensitif dan lain-lain. Sebenarnya yang paling penting dari diri kita itu ya itu adalah presentasi diri kita. Kenapa sih bilang presentasi diri kita? Karena presentasi diri kita yang dilihat, yang akan ngefek ke orang lain. Sebenarnya kalau harga diri, konsep diri, kita yang paling ngerasain, yang paling berefek ke diri kita. Jadi nggak masalah kok teman-teman itu pemalu, asalkan presentasi diri teman-teman itu tidak membawa keburukan bagi orang lain. Misalnya saya orangnya pemalu, tapi kan pemalu saya nggak membawa keburukan ke orang lain. Saya orang yang apa ya, sensitif, tapi kemudian saya nggak memaki-maki orang lain, nggak masalah kan. It's okay. Jadi berusaha nyaman sama diri sendiri, berusaha mengenali diri sendiri, dan nggak perlu menggolongkan itu menjadi penilaian baik atau buruk, kemudian menjadi bahan untuk harga diri kita. Ada hal-hal tertentu yang cukup kita tahu tentang diri kita dan jadikan itu adalah pengenalan diri kita. Oh, saya kenal diri saya memang kalau disuruh presentasi memang agak grogi, tapi saya yakin saya bisa kok gitu. Dan nggak perlu kemudian jadi bandingin, ya saya bisa tapi nggak sebagus dia gitu kan. Ada kalanya kita mungkin ingin mencapai sesuatu sehingga membandingkan dengan diri orang lain, berusaha menyamai orang lain. It's okay gitu, tapi nggak kebanyakan waktu. Kalau dalam kebanyakan waktu kita terus membandingkan diri ke orang lain, kita akan kemudian confuse sebenarnya ini diri saya atau diri orang lain gitu kan. Kenapa nggak jadi diri sendiri, jadi versi terbaik dari diri sendiri teman-teman. Oke, itu saya rasa itu aja teman-teman, udah panjang banget ini. Untuk closing statementnya, saya ingin teman-teman
kita semua, saya dan teman-teman dari 2 pertemuan ini plus konten ini mengingat bahwa setelah kita belajar tentang social self itu kita memahami bahwa diri kita itu memang bersifat sosial. Apa yang di dalam diri kita, yang terjadi di diri kita, segala kegundahan itu sebenarnya sangat berkaitan dengan sosial kita. Nah, itu kenapa teman-teman mulai sekarang jangan pernah ada yang ngomong ketika ada masalah terus nyaranin ya udah itu masalahmu, deritamu gitu. Maksudnya apa ya? Ada di budaya kita tuh bahwa masalah diri seseorang itu ya apa ya, nggak butuh orang lain untuk menyelesaikan, ya kamu sabar aja, ya kamu ini ya istighfar, kamu tuh harus memperbaiki diri dan lain-lain gitu. Nah kalau kita udah belajar, wah udah mulai azan, kalau kita belajar tentang apa ya, tentang social self itu berarti temen-temen ini kalau saya pause bakal lama, tapi kalau nggak saya pause agak nggak kedengeran, jadi saya agak dekat ya ke kamera. Dari kita belajar social self ini karena kita udah tahu bahwa diri itu bersifat sosial, maka ketika teman-teman didatangi seseorang yang memerlukan bantuan, jawabannya bukan untuk bersabar dan sekedar memperbaiki diri, tapi kita perlu mengetahui siapa sih orang di sekitar orang tersebut yang membuat dia punya masalah ini gitu kan ya. Kemudian apakah sebaiknya dihindari atau didekati, atau kemudian membentuk circle baru. Karena sifat alami dari diri kita yang sosial itu ya nggak bisa toh diselesaikan hanya dengan mengandalkan memperbaiki diri sendiri. Bagaimana dia memperbaiki diri sendiri kalau ternyata kerusakannya di luar diri si dia gitu kan. Kayak ada temen salah satu temen yang ngomong bahwa lingkungannya kurang suportif kayak gitu. Ya mungkin bisa buka circle baru, apalagi dengan era digital sekarang itu sangat memungkinkan untuk menemukan circle-circle yang lebih positif tanpa harus pindah rumah, pindah kampus dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu aja. Oh ya, bagi teman-teman yang kemudian masih merasa gundah, ada juga yang ngomong bahwa dia sulit membuka diri, sulit menemukan orang yang mau mendengarkan dia. Saya nggak tahu tentang orang lain, tapi saya dan Bapak akan menjadi orang pertama yang menawarkan dan menjamin bahwa kami mau mendengarkan teman-teman tanpa prasangka. Karena memang kami udah ngomongkan ke teman-teman bahwa tujuan kita belajar itu bukan untuk mempersangkai, untuk mengkategorisasi ini baik atau buruk, tapi kita semua belajar psikologi itu sebenarnya untuk memahami orang lain. Kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu dulu ya teman-teman. Aduh, ternyata kontennya jadi sepanjang ini, saya nggak nyangka loh bakal sepanjang ini. Yang ini harus diakhiri karena nih bahan-bahannya udah ditidurin sama dia. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak konten kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran bisa masukkan di komen. Terus kalau teman-teman suka sama teknologi seperti hari ini, teman-teman tolong kasih like supaya saya dan Bapak tahu bahwa kami harus mencoba atau sebaiknya mencoba berbagai macam metode atau kemudian menciptakan berbagai macam teknologi lagi agar bisa membantu teman-teman lebih memahami materi-materi di psikologi sosial. Oke, beda. Sampai jumpa di konten-konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.